Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, saya Abhar Ma'ruf dan teman saya Ahmad Dhani Ardafi akan menjelaskan tentang tata cara pendanaan wakaf secara tradisional. Pembiayaan wakaf. Ada beberapa pengertian pembiayaan dari para ahli. Seperti menurut Syauqi Ahmad Dunya, pembiayaan adalah mengeluarkan seluruh sumber daya dan kemampuan untuk mengembangkan modal pokok bagi yang bersifat materi maupun sumber daya manusia. Sedangkan menurut Monzerhaf mendefinisikan pembiayaan itu sebagai cover biaya untuk proyek apapun atau proses ekonomi. Jadi ditarik kesimpulan, pembiayaan ini berkaitan tentang pembiayaan atau pembayaran. Nah, di sini pembiayaan tidak hanya berupa materi, tetapi bisa juga berupa sumber daya lainnya, bisa berupa pemikiran, bisa berupa ide, gagasan, dan lain-lain. Sehingga Abdul Qadir bin Azus mendefinisikan pembiayaan wakaf itu sebagai usaha yang dikeluarkan oleh nadir baik berupa pemikiran ataupun perbuatan untuk mendapatkan cover biaya atau biaya untuk menutup kebutuhan proyek investasi wakaf. Nah, pembiayaan harta wakaf adalah cara-cara menghasilkan uang. Bisa dengan memfungsikan sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh wakaf, atau mencari sumber keuangan luar yang dapat membiayai proses pengembangan wakaf. Asalkan sumber-sumber atau cara yang dilakukan itu harus sesuai dengan hukum dan maqasid syariah. Jadi hal-hal yang dilakukan dalam penggalangan pembiayaan wakaf harus sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum agama ataupun hukum setempat tersebut. Ketentuan dalam pembiayaan wakaf. Terdapat 3 ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu dilarang melakukan pembiayaan untuk harta atau investasi yang diharamkan. Jadi harta wakaf itu tidak boleh dikembangkan atau diinvestasikan dalam hal yang diharamkan atau dilarang. Contohnya seperti digunakan untuk berjudi, digunakan untuk hal-hal yang riba. Pokoknya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai syariat Islam dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, itu tidak boleh atau sangat dilarang. Ketentuan yang kedua yaitu dilarang melakukan pembiayaan untuk investasi dengan uang atau harta yang haram. Jadi walaupun wakafnya itu bagus, contohnya seperti membangun masjid, tetapi jika harta yang diwakafkan itu dari hasil haram, seperti hasil judi, hasil jualan minuman keras, hasil jualan sabu, dan kegiatan-kegiatan yang diharamkan atau dilarang syariat Islam dan hukum, itu dilarang digunakan untuk wakaf. Jadi harta yang diwakafkan itu harus halal, harus jelas uang itu dari mana, didapatkan dengan cara apa. Dan ketentuan yang ketiga adalah pembiayaan tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Jadi pembiayaan harta wakaf tersebut harus dapat mewujudkan kemaslahatan, kemakmuran bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar. Baik yang bersifat primer, kebutuhan pokok, sekunder, kebutuhan yang menengah, ataupun kebutuhan syukur-syukur
hasil dari wakaf tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan tersier. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Davi. Ini tentang jenis wakaf menurut pengelolaannya. Menurut jenis pengelolaannya, wakaf itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pengelolaan wakaf secara tradisional yang sedang dibahas ini, yaitu pengelolaan wakaf yang diperuntukkan hanya untuk pembangunan fisik saja dan biasanya bersifat konsumtif. Contohnya itu seperti wakaf tanah untuk kuburan umum atau pembangunan masjid atau pembangunan madrasah dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu pengelolaan wakaf secara modern. Nah, pengelolaan wakaf ini itu secara produktif atau memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi, dan sekarang sedang menjadi sorotan karena potensinya bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi contohnya itu seperti wakaf uang, wakaf saham, wakaf pembangunan untuk disewakan, dan wakaf tanah produktif. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Ini di bagian model pembiayaan atau pendanaan wakaf secara tradisional. Munzirkaf menyebutkan beberapa model pembiayaan wakaf yang dipraktekkan oleh ulama terdahulu dan menyebutnya sebagai model pembiayaan tradisional. Ini ada 5. Yang pertama itu menambahkan harta wakaf yang lama dengan harta wakaf yang baru. Jadi harta wakaf yang lama itu ditambahkan harta wakaf yang baru. Terus yang kedua itu model pinjaman. Jadi model ini digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan harta wakaf. Jadi sebelum harta wakaf ini dipinjamkan itu harus mendapat izin dulu dari Dewan Pengawas. Terus yang ketiga ini penukaran. Ini harta wakaf ini ditukarkan karena harta yang awal itu sudah tidak produktif, jadi tidak bisa dipakai. Penukaran ini itu bertujuan agar harta wakaf itu bisa selalu menghasilkan agar dapat dimanfaatkan terus-menerus. Terus yang keempat ini ada huk untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. Daripada harta wakaf ini dijual, maka nazir dapat menjual harta wakaf ini dengan cara disewakan, dan hasil sewanya itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Dan yang terakhir ini ada cara ijaratain, yakni ini menghasilkan sewa dalam waktu yang lama dengan 2 kali pembayaran. Yang pertama itu berupa uang muka dan yang kedua itu sewa tahunan. Ya, sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.